Kenapa saya pakai styrofoam? Karena ini sistem lubangnya. Lubangnya ini saya lubangi ini tidak di sini. Saya lubangi di sini. Jadi nantinya ini ada sisa air. Nah, ini yang saya kasih nama semi hidroponik. Saya kasih styrofoam ini nah supaya ada ruang air, ada ruang oksigen untuk akar, ditambah dengan lubang kecil ini tidak tertutup oleh media, tidak gampang tersumbat karena adanya styrofoam ini. Jadi ada nanti sisa air ini, kalau diisi air ini akan ada air yang tertinggal. Nah seperti begini dia. Nah, setelah di sini, ini menolong di saat musim kemarau. Sangat membantu ini menanam ini kan, makanya kan bertanya bagaimana caranya Bapak merawat sebanyak ini kalau musim kemarau. Iya karena ini, jadi kalau sudah disiram full ini ada sisa air ini bertahan 3 hari. Di saat musim kemarau parah ini 3 hari, jadi seminggu sekali nyiram pun artinya karena air kurang ini masih mampu bertahan hidup. Ini keunggulannya semi hidroponik ini, saya kasih nama semi hidroponik. Keunggulan lainnya setelah maksudnya mengirit lokasi, bisa menanam dengan modal ringan. Artinya kalau kita beli lagi pot-pot kecil 10.000, 5.000 ini kan ditimbang per kilo saja limbah ini. Manfaat berikutnya ya kita sudah ikut memerangi polusi tanah, pokoknya itu polusi tanah ini kita sudah ikut mengurangi. Setelah dikasih styrofoam seperti itu Pak, langkah selanjutnya apa lagi Pak? Saya memberi media. Nah ini campuran media, ini dari rumput-rumput dengan daun-daun yang jatuh ini. Nah saya kasih sekam dan saya semua saya lakukan tidak kayak memakai misalnya E4 apa semua secara alami. Saya fermentasi secara alami saja. Artinya dengan waktu saya bikin kompos juga begitu, cuma ditumpuk dibalik tanpa E4. Bukannya saya bilang E4 nggak bagus, bukan. Artinya memang betul-betul alami saja karena lokasi masih luas. Jadi saya bikin di mana sampah saya tumpuk, kadang-kadang saya karungi saja. Nanti begitu dekati ini baru saya buat sendiri. Nah ini setelah itu baru dikasih media seperti begini. Nah, ini. Jadi setelah itu diambilkan lagi tanaman. Nah ini nanti yang digantung ini, digantung di kawat. Nah semua berawal dari sini. Awalnya itu tanaman-tanaman yang saya bikinkan rambatan nanti berikutnya. Semua berawal dari yang seperti begini. Simpel Pak ya. Kita lihat simpel tapi sebetulnya idenya mahal. Ya tidak ada, makanya kemarin anak SD itu kalau dilihat waktu belajar itu antusias. Dan dengan program Adiwiyata itu saya pribadi sangat setuju, sangat sependapat dengan program Adiwiyata itu dilanjutkan. Karena saya perhatikan anak-anak itu antusiasnya belajar itu sangat terlihat. Cuma kemarin itu kita tidak sempat ngambil videonya, cuma sekedar foto-foto saja. Ada beberapa sekolah yang berkunjung, jadi mulai dikasih tahu tentang cara membuat kompos ini justru duluan. Karena kalau mau main tanaman sebenarnya pengetahuan tentang media tanam ini dulu yang utama ini, kayak begitu. Sama kemarin yang dari UNAS itu kami cerita bahwa sampai kompos itu banyak orang yang tahu bahwa menanam itu pakai kompos, tapi belum tentu tahu pertama cara bikinnya. Yang kedua melihat kompos yang bagus pun belum tentu ngerti, oh ini kompos yang bagus. Ini marble queen dibuat vertikal begini untuk mengirit lokasi sebenarnya. Jadi Green of the World itu mau menjawab bahwa tidak ada alasan untuk tidak menanam. Nah, ini dari limbah-limbah botol yang selama ini menjadi masalah dan diyakini, dianggap bahwa ini akan menjadi polusi tanah karena ini jadi limbah yang susah terurai. Nah kita manfaatkan dengan menanam tanaman. Jadikan dia media Pak ya? Dijadikan dia wadah gitu. Jadi semua dari limbah, kayak macam sampah-sampah yang ada ini kita olah jadi kompos. Jadi betul-betul tidak ada alasan untuk tidak menanam. Misalnya lokasinya sempit, lah ini cuma diameter seperti setengah meter persegi lah. Telek sepeda atau ban sepeda, ini sudah bisa menanam ratusan tanaman.
Jadi di teras yang sempit pun kita bisa melakukan penghijauan. Artinya kita ikut andil menyiapkan oksigen atau menjaga kualitas udara kita. Jadi sebetulnya kita kalau lihat seperti ini jangan dulu perhatikan jenis tanamannya Pak ya, tapi kemauan untuk menanamnya dulu ya. Iya, kalau sekarang ini kan adanya gejolak tanaman-tanaman, orang bilang tanaman sultan, tanaman mahal. Ya tidak ada masalahnya juga, cuma maksudnya saya kan kalau kita tidak bisa dengan tanaman mahal, ini juga kan menjawab kena yang termasuk Bapak tadi bilang kalau ini cantik, berarti kan cantik tidak harus mahal Pak. Cantik tidak harus mahal, meskipun artinya orang bilang cantik itu relatif ya, memang iya sih tergantung bahan bandingnya. Artinya ada orang asik tidak, saya harus philodendron ini, saya harus tanaman-tanaman sultan. Kalau saya pengen juga sih tanaman sultan, cuma kalau belum punya tanaman sultan, tanaman yang murah saja kalau tertata cantik, subur,